Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Wilis pada video pembelajaran kali ini. Di video ini kita akan membahas tentang IFNA atau International Federation of Nurse Anesthesia, ya, atau Persatuan Anestesi Internasional, ya, perawat anestesi internasional. Baik, IFNA ya merupakan organisasi internasional di sini yang mewakili perawat anestesi yang melayani masyarakat dan juga anggotanya. Anggotanya berarti adalah siapa? Yaitu perawat-perawat anestesi ya. Kalau di Indonesia ada kita perawat anestesi ataupun juga perawat anestesi ya. Nah, IFNA ini didirikan pada tahun 1989 oleh 11 negara dengan pendidikan perawat anestesi khusus. Ya, dan IFNA memiliki sekitar 43 negara sebagai anggotanya. Ya, sehingga tidak semua negara memang menjadi anggota IFNA. Nah, visi dan misi dari IFNA yaitu apa? Yang pertama ya, visinya adalah otoritatif untuk perawat anestesi, mendukung dan juga meningkatkan kualitas perawatan anestesi di seluruh dunia. Ya, karena cakupannya adalah internasional, berarti memang di seluruh dunia. Sebagai profesional, perawat anestesi diakui atas kontribusi yang signifikan dan mereka terhadap perawatan kesehatan global bagi sebagai perawat, sebagai praktisi, sebagai guru, sebagai administrator, peneliti, dan juga sebagai konsultan. IFNA berpartisipasi dalam perumusan dan juga implementasi kebijakan perawatan kesehatan dan juga pengakuan perawat anestesi sebagai penyedia perawatan kesehatan yang penting dan juga hemat biaya. Misi dari IFNA adalah apa? Ya, didedikasikan sebagai ajaran bahwa anggota dari IFNA berkomitmen untuk memajukan standar dan juga praktik pendidikan yang akan memajukan seni dan ilmu anestesiologi dan dengan demikian mendukung serta meningkatkan kualitas perawatan anestesi di seluruh dunia. Ya. Dan IFNA membangun dan juga memelihara kerjasama yang efektif dengan institusi yang memiliki minat profesional dalam perawat anestesi. Tujuannya adalah apa? Ya, yang pertama adalah tujuannya untuk mempromosikan kerjasama antara perawat anestesi internasional ya, dari berbagai negara untuk mengembangkan dan mempromosikan standar pendidikan di bidang perawat anestesi, untuk mengembangkan dan juga mempromosikan standar praktik di bidang perawat anestesi, untuk memberikan kesempatan dan juga melanjutkan pendidikan dalam bidang anestesi, membantu asosiasi perawat anestesi untuk meningkatkan standar perawat anestesi dan kompetensi perawat anestesi. Ya, untuk mempromosikan pengakuan perawat anestesi dan untuk membangun dan juga memelihara kerjasama yang efektif antara perawat anestesi, ahli anestesi atau dokter anestesi dan juga anggota-anggota lain ya dari profesi medis baik itu kedokteran, terus mungkin perawat bedah, ya, ahli gizi dan lain sebagainya, serta profesi keperawatan, rumah sakit dan lembaga yang mewakili komunitas dan juga berkepentingan dalam perawat anestesi, gitu ya. Oke, fungsi dari IFNA itu sendiri adalah apa? Yang pertama, untuk mempromosikan perawatan pasien yang berkualitas tinggi secara berkelanjutan, untuk melayani sebagai suara otoritatif untuk perawat anestesi dan juga nasional ya dan juga perawat anestesi internasional. Untuk menyediakan sarana komunikasi di antara perawat anestesi di seluruh dunia untuk mempromosikan kemandirian perawat anestesi sebagai spesialis profesional dalam keperawatan dan juga untuk memajukan seni dan juga ilmu anestesiologi. Standar dan kode etik IFNA ya
tujuan standar dan juga kode etik IKNA itu adalah apa? Yaitu untuk mengakui penerimaan profesi atas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada IKNA oleh masyarakat dan untuk mengakui kewajiban internasional yang melekat dalam kepercayaan itu. Ya, standar sebenarnya tentang pendidikan untuk mempersiapkan perawat anestesi, standar praktik, pemantauan, kode etik, ditulis untuk mengakomodasi varian utama dalam lingkup praktik perawat anestesi di seluruh dunia. Nah, dokumen standarnya adalah apa? Ya, bagaimana disetujui oleh Dewan Perwakilan Nasional atau CNR di Kongres Dunia untuk Perawat Anestesi ya, di Glasgow, Skotlandia tahun 2016, dan kompetensi yang mengarah kepada pemenuhan ya, karena ruang lingkup praktik dapat bervariasi di antara negara-negara anggota IKNA untuk melayani kebutuhan perawatan kesehatan lokal. Standar IKNA disediakan berfungsi sebagai referensi global untuk validasi pada praktik perawat anestesi baik itu nasional, regional, maupun lokalnya. Strukturnya adalah struktur dari standar, yaitu revisi kode etik, standar praktik, pemantauan, dan pendidikan saat ini sepenuhnya disesuaikan dengan peran profesional perawat anestesi. Hal ini membahas terkait dengan aspek etika untuk asosiasi nasional, serta persyaratan etika untuk perawat anestesi secara individu, dan mengacu pada kode etik ICN untuk perawat yang direvisi pada tahun 2012. Ya, kerangka konseptual di sini untuk praktek perawat anestesi disediakan dalam model peran dan komprehensif, diikuti oleh standar praktik, pemantauan, dan juga pendidikan. Dalam revisi ini, IKNA memperkuat pendekatan berbasis kompetensi. Oke. Tujuan pendekatan berbasis kompetensi dalam perawat anestesi. Pertama, ya, yaitu perawatan anestesi pasien membutuhkan koordinasi yang menuntut kerja tim, ya, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tenaga kesehatan profesional seperti halnya perawat anestesi adalah penyedia layanan yang menghubungkan orang dengan teknologi, informasi, dan juga pengetahuan. Mereka atau perawat anestesi ini juga merupakan caregiver ya, atau pemberi asuhan, juga sebagai komunikator, pendidik, anggota tim, sebagai manajer, sebagai pemimpin, dan juga sebagai pembuat kebijakan. Pasar tenaga kerja untuk tenaga kesehatan profesional tidak hanya nasional, tetapi juga secara global atau internasional. Dalam profesi dengan kredensial yang diakui secara internasional, migrasi adalah kejadian yang berkembang. Dalam keadaan seperti itu, menetapkan kesetaraan kualifikasi diperlukan dan kompetensi melayani tujuan yang berharga di dalam proses ini. Pergeseran utama dalam pendidikan kedokteran telah melihat penerapan kurikulum berbasis hasil, terutama untuk alasan sosial dan juga akuntabilitas. Pendekatan berbasis hasil atau berbasis kompetensi di sini membutuhkan definisi tujuan hasil yang eksplisit. Tujuan hasil di sini adalah yaitu strategi khusus untuk menentukan ruang lingkup praktik dan juga sangat penting untuk perencanaan kurikulum. Mereka menawarkan beberapa keuntungan seperti melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan juga mendukung tren menuju akuntabilitas dan juga jaminan kualitas yang lebih besar. Mereka atau perawat anestesi menentukan masalah kesehatan yang harus ditangani, mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan bagi lulusan untuk kinerja sistem kesehatan, menyesuaikan kurikulum untuk mencapai kompetensi, serta menilai prestasi dan juga kekurangannya. Untuk mengakomodasi persyaratan perawat anestesi di dalam tim yang kompleks dan juga sistem perawatan kesehatan yang kompleks, IKNA telah mengadopsi dan mengadaptasi model peran dari CANMED
ya sebagai kerangka konseptual yang menjadi dasar, standar, dan kode etiknya. Ya, dengan menggunakan role model tersebut, kerjasama dan pembelajaran antar profesional diperkuat melalui standar dan kompetensi. Seperangkat nilai umum yang menangani akuntabilitas sosial dan profesional dapat ditetapkan sebagai kriteria objektif untuk mengklasifikasikan ruang lingkup praktik perawat anestesi. Oke, kode etik IKNA ya tujuannya adalah apa? Untuk mengakui penerimaan profesi atas tanggung jawab dan juga kepercayaan yang diberikan kepada IKNA oleh masyarakat dan untuk mengakui kewajiban internasional yang melekat dalam kepercayaan itu. Kode etik IKNA berasal dari premis bahwa sebagai tenaga kesehatan profesional, perawat anestesi harus berusaha baik itu secara individu maupun secara kolektif untuk mengejar standar etika setinggi-tinggi mungkin. Perawat anestesi menunjukkan keahlian dalam pengambilan keputusan etis dan membantu membimbing staf. Ya, perawat anestesi berbagi tanggung jawab dengan spesialis kesehatan yang lainnya untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak budaya, hak untuk hidup, pilihan hidup, dan diperlakukan dengan martabat dan hormat. Perawatan tidak dibatasi oleh pertimbangan usia, warna kulit, kepercayaan, budaya, kecacatan atau penyakit, jenis kelamin, orientasi seksual, kebangsaan, politik, ras, ataupun status sosial. Nah, bagaimana penerapan dari kode etik tersebut ya? Karena di sini kode etik kan merupakan panduan di dalam kita bertindak, di dalam kita memberikan asuhan ya, berdasarkan nilai-nilai dan kebutuhan dari masyarakat. Hal ini memiliki makna hanya jika itu menjadi dokumen yang diterapkan pada realitas perilaku manusia dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuannya, kode etik harus dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan oleh perawat anestesi dalam semua aspek. Kode etik harus tersedia bagi siswa, guru, manajer, dan juga praktisi, belajar, dan juga bekerja. Nah, di sini apa saja ya penerapan dari kode etik? Yang pertama ada IKNA dan juga Asosiasi Nasional. Apa saja? Yang pertama adalah IKNA sangat mendukung Asosiasi Nasional untuk memberikan pedoman etika berdasarkan kode etik ICN untuk perawat. Ya, IKNA mendorong Asosiasi Nasional ini untuk mengembangkan pernyataan posisi dan juga pedoman yang mendukung hak asasi manusia dan standar etika, serta mengadvokasi lingkungan kerja yang aman dan sehat. Asosiasi Nasional harus melobi agar perawat terlibat dalam komite etika dan memberikan pedoman dan pengembangan profesional berkelanjutan terkait dengan masalah etika dalam perawat anestesi melalui jurnal dan juga konferensi. Yang keempat, Asosiasi Nasional mengadvokasi kondisi kerja sosial dan ekonomi yang adil dalam perawat anestesi dan mengembangkan pernyataan posisi dan pedoman dalam masalah tempat kerja. Asosiasi Nasional didorong untuk mengembangkan pernyataan posisi standar dan pedoman untuk pendidikan perawat anestesi, praktik, dan juga penelitian. Nah, individu, kalau tadi IKNA ya, di sini individu dan perawat anestesi, kode etiknya yaitu diasumsikan tanggung jawab utamanya adalah untuk pasien yang membutuhkan perawatan anestesi dalam memberikan perawatan. Ya, perawat anestesi memastikan bahwa hak asasi manusia, nilai-nilai adat istiadat dan keyakinan pasien dan keluarga dihormati. Yang kedua, membela hak privasi pasien dengan melindungi informasi yang bersifat rahasia dari mereka yang tidak memerlukan informasi ya untuk perawatan pasien, serta memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan inform konsen dan hak untuk memilih atau menolak perawatan. Menjaga integritas pribadi, bertindak untuk melindungi pasien, dan tindakan tidak etis atau ilegal dari setiap orang.
ya, berusaha untuk membangun kebebasan hati nurani mereka karena berkaitan dengan pasien dan semua anggota tim kesehatan. Mengembangkan, meningkatkan, memantau, dan mengevaluasi keselamatan lingkungan di tempat kerja, dan memberikan peluang pengembangan profesional yang berkelanjutan pada isu-isu etika. Ambil bagian dalam menciptakan mekanisme untuk memantau dan juga menanggapi situasi di mana keselamatan privasi dan martabat pasien dapat dikompromikan. Ya, berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan untuk meningkatkan tingkat kerahasiaan dan keamanan informasi ya, tertulis dan verbal yang diperoleh dalam kapasitas profesional. Menunjukkan integritas profesional dan perilaku etis dalam menanggapi industri ya, dan ketika meresepkan obat-obat pada produk lainnya. Praktek dan perawat anestesi ya, yang pertama di sini memberikan layanan sehubungan dengan martabat manusia dan juga keunikan pasien, tidak dibatasi oleh pertimbangan status sosial ekonomi, atribut pribadi, dan sifat masalah kesehatan. Mendapatkan standar perawatan dan pengaturan kerja yang berkomitmen untuk kualitas perawatan yang tinggi, menunjukkan secara terus-menerus tingkat kompetensi yang tinggi dengan membangun, memelihara, dan mengevaluasi sistem penilaian profesional yang teratur dan sistematis, pengembangan profesional yang berkelanjutan, dan bukti sistematis kompetensi saat ini. Menunjukkan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk penilaian dan tindakan profesional individu, ya, hak advokasi, hak-hak pasien yang terlibat dalam pengambilan keputusan etis yang efektif dan berkontribusi pada promosi praktek etis dalam anestesi, rasa sakit, dan lingkungan darurat. Berpartisipasi dalam belajar dan mengajar yang membahas risiko etis, manfaat, dan hasil, menetapkan metode untuk mengatasi masalah etika yang relevan dengan klien dan memastikan metode yang tersedia untuk staf. Terlibat dalam pengembangan sistem keselamatan pasien, termasuk di dalamnya pemanfaatan peralatan dan persediaan yang aman dan terpelihara dengan baik sebelum prosedur karena sifat pekerjaan yang beresiko tinggi. Masyarakat dan perawat anestesi ya, melakukan kewajiban 2 kali lipat kepada masyarakat sebagai seorang profesional berlisensi untuk memberikan layanan kesehatan yang dipilih sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan masyarakat tempat mereka tinggal. Mendukung, mempromosikan, dan atau berpartisipasi dalam perilaku, penyebaran, dan pemanfaatan penelitian yang berkaitan dengan perawat anestesi dan perawatan kritis. Berkolaborasi dengan anggota lain dari tim kesehatan dan warga lainnya dalam mempromosikan upaya masyarakat dan nasional untuk memenuhi kesehatan kebutuhan masyarakat. Berpartisipasi dalam upaya profesi untuk melindungi masyarakat dari informasi yang salah atau keliru dan untuk menjaga integritas profesi. Rekan kerja dan perawat anestesi di sini mempertahankan hubungan kerjasama antara ahli anestesi, ya ahli perawat anestesi atau dokter anestesi, ataupun anggota-anggota lain dari profesi medis lainnya. Menciptakan kesadaran akan fungsi spesifik dan juga tumpang tindih dan potensi ketegangan interdisipliner dan menerapkan strategi untuk manajemen konflik, perlakuan semua rekan kerja dan rekan kerja yang dengan keadilan, konsistensi, keandalan, kepercayaan, kejujuran, ketergantungan, dan juga ketulusan dengan mengembangkan sistem tempat kerja yang mendukung nilai-nilai dan perilaku profesional dan etika umum. Mengembangkan mekanisme untuk melindungi individu dan keluarga ketika perawatan mereka terancam oleh petugas kesehatan. Profesi dan perawat anestesi menetapkan dan menerapkan standar praktek anestesi
dan pendidikan yang mempromosikan perawatan berkualitas dengan berlatih dalam undang-undang dan peraturan nasional yang menentukan peran lanjutan ini di dalam keperawatan. Berpartisipasi dalam kegiatan dan yang berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan dari tubuh profesi pengetahuan melalui perilaku, diseminasi, dan juga pemanfaatan penelitian. Mengartikulasikan dan mempromosikan peran praktik lanjutan dalam konteks klinis, politik, dan juga profesional. Berpartisipasi dalam upaya profesi yang menetapkan dan mempertahankan kondisi kerja konduktif terhadap perawat anestesi yang berkualitas. Mempromosikan dan terlibat dalam partisipasi dalam asosiasi perawat nasional untuk menciptakan iklim sosial ekonomi ya yang bermanfaat bagi perawat dan mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam perawatan kesehatan, pindai lingkungan, baik itu demografis, nasional, dan juga global, untuk tren baru dalam praktik lanjutan dalam anestesi dan perawatan kritis untuk menganalisis dan mengevaluasi untuk relevansi di masa depan. Advokasi untuk mengambil bagian dalam memperoleh pengakuan publik, hukum dan majikan atas kualifikasi spesialis mereka, perlindungan judul dan juga ruang lingkup praktiknya. Nah, ini adalah kerangka konseptual yang tadi di awal sudah disampaikan ya untuk praktek perawat anestesi. Di sini berfokus pada hasil pendidikan perawat anestesi. Ya, pendekatan ini lebih transparan dan juga oleh karena itu bertanggung jawab kepada peserta didik, pembuat kebijakan, dan juga pemangku kepentingan. Untuk mengakomodasi persyaratan perawat anestesi dalam tim yang kompleks dan sistem perawatan kesehatan yang kompleks, ISMA telah mengadopsi dan mengadaptasi model perankan med, ya, gambarnya ada yang di sebelah kanan itu ya, model perankan med pada awalnya dikembangkan oleh Royal College of Physicians ya, and Surgeons of Canada tahun 96 untuk menggambarkan pengetahuan inti keterampilan kemampuan dokter spesialis. Ya, di sini sudah banyak sekali diadopsi di seluruh dunia ya, dalam kedokteran pada umumnya dan juga dalam profesi perawatan kesehatan lainnya. Peran yang tumpang tindih diilustrasikan dalam gambar yang ada di sebelahnya, terdiri dari 7 peran, yaitu sebagai profesional, sebagai komunikator, kolaborator, manajer, health advocacy, ataupun sebagai pendidik ya, yang di dalamnya mereka semua adalah berada di dalam badan nurse anestesi atau perawat anestesi. Nah, beberapa tidak luput dari peran ya, ketika kita menjadi seorang perawat anestesi, pasti kita memiliki sebuah peran. Nah, perannya itu apa saja? Yang pertama, peran utama dari perawat anestesi, yang menurut IPNA ini mengintegrasikan semua peran yang ada di CANMED tadi, ya, dan peran ini membutuhkan penerapan pengetahuan medis, dan keperawatan dan juga keterampilan klinis, teknis maupun non-teknis. Perawat anestesi di sini terlibat dalam perawatan anestesi, baik itu pra, intra, pasca operasi. Mereka mempersiapkan dan memeriksa mesin anestesi, monitor obat-obatan, bahan, dan peralatan untuk semua prosedur anestesi, dan mereka mengelola atau berpartisipasi dalam pemberian anestesi umum maupun regional untuk semua usia dan juga kategori pasien dan juga prosedur bedah. Ya, penata anestesi akrab dengan berbagai teknik anestesi, agen anestesi, obat tambahan, dan juga aksesorisnya, ya, serta dengan manajemen nyeri ataupun prosedur sedasi yang aman. Mereka memahami atau penata anestesi harus memahami analisis yang efektif dan juga pemanfaatan data pemantauan invasif, baik itu invasif dan juga non-invasif. Untuk bekerja sama ya, dengan erat dengan dokter anestesi, ahli bedah, dan tenaga kesehatan profesional lainnya dalam domain perioperatif, perawat anestesi membutuhkan keterampilan komunikasi dan kerjasama yang baik.
Perawat anestesi mengenali dan mengambil tindakan yang tepat ketika komplikasi terjadi dan segera mengkonsultasikan dengan orang lain, di dalamnya ada dokter anestesi ataupun pihak-pihak terkait gitu ya, yang tepat apabila keselamatan pasien memerlukan ataupun jika kejadian melebihi ruang lingkup praktek mereka, artinya di luar dari praktek anestesi, perawat anestesi ya. Mereka memiliki fungsi sebagai sumber daya dalam resusitasi kardiopulmoner, perawatan pernapasan, dan juga kebutuhan perawat akut lainnya. Nah, beberapa peran perawat yaitu yang pertama adalah sebagai komunikator, ya. Sebagai komunikator, perawat anestesi secara efektif di sini memfasilitasi hubungan antar perawat dan pasien, ya, dan pertukaran dinamis yang terjadi sebelum ataupun selama ya perawatan anestesi, ya mereka menjaga kerahasiaan dan juga terlibat dalam komunikasi interprofesional dan juga intraprofesional yang efektif dan juga cocok untuk domain interdisipliner pada ruang operasi. Sebagai kolaborator di sini, perawat anestesi secara efektif bekerja dalam tim untuk mencapai perawatan pasien yang optimal. Ya, menunjukkan bahwa mereka juga memiliki pengetahuan yang tepat dan juga penerapan keterampilan non teknisnya, membangun hubungan yang baik, ya, dan juga efektif kepada semua. Artinya bukan hanya kepada pasien saja, tetapi juga kepada tenaga kesehatan yang lainnya. Seperti itu. Perawat anestesi menghormati peran dan juga kompetensi anggota tim yang lain dalam mencapai hasil pasien yang terbaik. Perawat anestesi menunjukkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap peraturan hukum, baik itu secara nasional, regional, maupun lokal, dan menerima tanggung jawab serta pertanggungjawaban masing-masing perawat anestesi, dan mencari konsultasi kepada pihak lain yang tepat jika situasi berada di luar dari akuntabilitas profesionalisme mereka. Ya. Perawat anestesi sebagai manajer di sini yaitu peserta integral dalam organisasi perawatan kesehatan. Mereka menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan ekonomis, serta mempertimbangkan implikasi fiskal dan anggaran. Mereka mengukur dan berpartisipasi dalam mengukur kepuasan klien, biaya hasil klinis kepuasan perawat, retensi staf, dan juga penerapan metode jaminan dan juga peningkatan kualitas. Dan perawat anestesi mengatur dan merencanakan penanganan ekologis yang benar dari limbah seperti gas, obat-obatan, benda tajam, dan juga bahan infeksi yang lainnya. Nah, sebagai advokat, perawat anestesi secara bertanggung jawab menggunakan keahliannya, kesadaran situasi, dan juga pengaruh mereka untuk memajukan kesehatan dan kesejahteraan masing-masing, baik itu pasien dan juga masyarakat. Mereka mempertimbangkan dan mengevaluasi berbagai pengaruh pada status kesehatan pasien. Ya, dilihat dari pengaruh biologis, psikologis, dan lain sebagainya. Ya, memilih informasi kesehatan yang sesuai dengan tingkat perkembangan kesehatan, tingkat melek huruf ataupun kebutuhan belajar pasien, kesiapan untuk belajar, dan lain sebagainya. Sebagai sarjana atau pendidik, di sini ya, sebagai pendidik, perawat anestesi menunjukkan komitmen seumur hidup untuk pembelajaran reflektif dengan terlibat dalam proses evaluasi diri formal, ya, mencari umpan balik mengenai praktek mereka sendiri, mengumpulkan dan mengadvokasi pengumpulan data anestesi kumulatif untuk memfasilitasi peningkatan progresif keamanan, efisiensi, efektivitas, dan kesesuaian perawatan anestesi. Perawat anestesi memimpin dan juga berpartisipasi dalam kegiatan yang memfasilitasi penyebaran hasil-hasil penelitian, berpartisipasi secara teratur dalam kegiatan profesional ilmiah lainnya. Ya, penata anestesi sebagai seorang yang profesional, ya, berkomitmen untuk kesehatan dan kesejahteraan individu dan masyarakat melalui praktik etika, peraturan yang dipimpin oleh profesi dan standar perilaku pribadi yang tinggi. Menunjukkan metode pengembangan profesional yang berkelanjutan dan praktik perawat anestesi panutan. Perawat anestesi mendorong dan mendukung staf dalam prestasi profesional. Misalkan seperti halnya adanya mentoring perawat anestesi, bekerja di asosiasi profesional
baik itu nasional ataupun internasional, mempertahankan sertifikasi nasional sebagai perawat anestesi, dan jika diperlukan mereka menerima pertanggungjawaban atas kesalahan yang mereka lakukan sendiri, dan mengidentifikasi dan menangani insiden kritis dengan memasukkannya ke dalam database yang relevan untuk analisis dan evaluasi. Ya, baik. Mungkin itu beberapa yang bisa disampaikan terkait dengan ISNA ya. Yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita pahami adalah bahwa ISNA adalah apa? Organisasi ya, organisasi yang membawahi terkait dengan anestesi secara internasional. Itu yang perlu kita ketahui. Dan ISA juga mengatur terkait dengan standar profesi kita ya. Kalau mau disampaikan ini panjang sekali, jadi nanti bisa teman-teman membaca lagi apa saja standar kompetensi yang disampaikan oleh ISNA ya. Mungkin itu saja pada video pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.